Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah bom besar meledak pekan lalu, meluluh lantakkan sebuah hotel mewah di Nairobi, Kenya. 21 orang dikabarkan tewas dalam peristiwa ini. Salah seorang korban jiwa bernama Jason Spindler, seorang warga Amerika Serikat. Ia berada di Kenya untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik mini yang dirancang untuk daerah-daerah terpencil. Uniknya, Jason Spindler termasuk salah satu korban selamat dalam serangan gedung WTC 11 September di Amerika Serikat. Peristiwa besar yang mengubah peta Timur Tengah. Ternyata peristiwa yang hampir merenggut nyawanya dulu di gedung Menara Kembar, New York, Amerika Serikat, kini menjadi cara yang sama untuk menemui ajalnya. Subhanallah. Kematian yang dialami Jason mengingatkan kita pada cerita film serial Amerika, Final Destination. Dalam serial ini diceritakan bahwa seseorang bisa saja terhindar dari datangnya ajal di suatu masa, namun ajal akan tetap mengintainya. Bahkan memiliki kemiripan dengan peristiwa yang ia hindari. Pola kematian semacam ini menimbulkan tanya, apakah seseorang yang lolos dari kematian dalam sebuah peristiwa kelak akan mengalami kematian dengan sebab yang mirip sama? Apakah memang sunnatullah atau hukum Allah memang berlaku demikian? Berdasarkan keterangan teks-teks agama, kematian itu misteri, termasuk ranah gaib. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah, kapan dan apa sebab kematiannya. Hal ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Al-Quran Surah Yunus ayat 49. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kematian akan datang dan menjemput seseorang sekalipun dia berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan berbagai cara untuk menghindarinya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Seseorang bisa saja lolos dan selamat dari peristiwa besar yang secara hitung-hitungan akal pasti mati. Dia juga bisa saja lolos lagi dan selamat dalam kecelakaan atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di kemudian hari. Tapi dia tak bisa lolos dan selamat dari kecelakaan kecil. Seperti misalnya terpeleset di kamar mandi atau tersandung batu di jalan yang menyebabkan kematiannya. Jika Allah menetapkan takdirnya demikian. Sekalipun misalnya manusia bisa lolos dari semua peristiwa maut dan kecil dalam hidupnya, tapi ia tak bisa lolos dan selamat dari penyakit tua. Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya, telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami ketuaan. Hadits riwayat Tirmizi. Bukankah Nabi SAW memberitakan semua penyakit ada obatnya kecuali ketuaan yang membawa kepada kematian? Namun begitu bukan berarti kita hanya pasrah saja sekalipun ada peristiwa besar seperti bom misalnya. Apakah perlu berusaha lari untuk menghindarinya? Toh jika memang sudah takdirnya, pasti dia akan meninggal. Ada peristiwa menarik terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat tengah dalam perjalanannya menuju Syam menghentikan perjalanannya dan kembali ke Madinah karena wabah kolera yang tengah merebak di sana. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat mulia dan seorang panglima kaum muslimin di Syam kala itu, mempertanyakan keputusan Umar tidak melanjutkan perjalanannya. Abu Ubaidah mengatakan, "Apakah engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Saya menghindari takdir Tuhan untuk masuk ke takdir lainnya." Umar kemudian menjelaskan dengan perumpamaan. Ada dua tempat untuk menggembala unta, yang satu hijau penuh tumbuh-tumbuhan dan yang satunya kering kerontang. Jika engkau menggembalakan unta-untamu di tempat yang hijau, bukankah itu karena ketentuan Allah? Demikian halnya jika engkau menggembalakannya di tempat yang kering kerontang. Di sini Umar bin Khattab menjelaskan bahwa menjalani takdir Allah itu bukan berarti pasrah saja, tapi tetap ada usaha. Karena kita tidak tahu apakah memang takdir kita di tempat itu kematian atau apa.
Peristiwa bom di Nairobi yang menyebabkan tewasnya Jason Spindler, padahal ia pernah lolos dalam peristiwa yang sama di peristiwa bom yang lebih besar sebelumnya, membuktikan bahwa kematian itu misteri. Misteri yang hingga hari ini dan sampai kapanpun tak pernah dan tidak akan pernah terpecahkan oleh akal dan ilmu pengetahuan modern. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengingat kematian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang penduduk Madinah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Dan dia bertanya lagi, "Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdik." Itu sebabnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa mengingat kematian termasuk bagian dari ibadah dan bagian dari menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.